Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Susulwati dari kelas Tadris IPSB YIN Ponorogo. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau bisa disingkat dengan inderaja ini adalah suatu teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Jadi kalau kita mau memperoleh informasi atau menganalisis misalnya tentang litosfer atau biosfer dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan penginderaan jauh ini. Lalu yang kedua yaitu citra. Citra adalah gambaran suatu objek sebagai hasil dari pemotretan dengan kamera. Lalu yang ketiga yaitu wahana. Wahana adalah pesawat atau satelit yang digunakan untuk memotret suatu citra atau permukaan bumi ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada inderaja. Komponennya itu ada 5. Yang pertama yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga yang umum digunakan adalah sinar matahari. Sedangkan ada sumber tenaga yang lain itu misalnya sinar bulan ya. Kalau sinar matahari itu disebutnya dengan sistem pasif, kalau tenaga buatan itu disebut dengan sistem aktif. Nah, fungsi sumber energi ini adalah untuk menyinari permukaan bumi atau objek dan kemudian memantulkannya ke sensor. Lalu yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan udara yang menyelubungi atau menyelimuti permukaan bumi. Lalu yang ketiga itu ada objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pada penginderaan jauh, misalnya litosfer atau hidrosfer dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada sensor. Sensor berfungsi sebagai alat perekam objek yang sedang diselidiki. Sensor ini terbagi menjadi 2, yaitu sensor fotografik, itu berupa kamera ya yang dapat menghasilkan foto. Kalau sensor elektromagnetik atau elektronik itu sensornya itu bekerja secara elektrik, kemudian diproses menggunakan komputer, lalu hasilnya itu disebut dengan citra penginderaan jauh. Lalu yang kelima atau terakhir yaitu produk atau data yang diperoleh. Nah, yang nantinya data-data ini akan digunakan oleh pengguna-pengguna data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis citra. Jenisnya itu ada 2. Yang pertama yaitu citra foto dan yang kedua nanti adalah citra non-foto. Masuk ke yang pertama yaitu citra foto. Citra foto adalah suatu citra yang dipotret menggunakan lensa kamera. Contohnya itu kayak foto vertikal, foto condong seperti itu. Biasanya citra foto ini digunakan untuk melihat kondisi lapangan secara langsung. Lalu yang kedua yaitu citra non-foto. Citra non-foto adalah gambaran objek dari hasil rekaman pesawat atau satelit. Contohnya itu kayak citra dirgantara ya. Nah, biasanya citra non-foto ini digunakan kayak misalnya untuk merekam pergerakan awan seperti itu. Lalu poin selanjutnya adalah aspek interpretasi yang ada pada citra. Aspek interpretasi yang ada pada citra ini ada 9. Yang pertama yaitu rona dan wujud. Rona merupakan tingkat kegelapan atau kecerahan suatu objek yang ada pada citra. Sedangkan wujud adalah segala sesuatu yang nampak oleh mata. Contohnya, jalanan akan tampak lebih gelap daripada tanah lapang. Kemudian yang kedua adalah bentuk. Bentuk adalah pengenalan objek berdasarkan konfigurasi atau kerangka objek. Contohnya, gedung sekolah itu berbentuk I, L, U, atau malah berbentuk segi 4 seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang berupa jarak, luas, tinggi, dan volume. Contohnya, pada permukiman pada umumnya itu akan lebih kecil ya, tampak lebih kecil daripada kawasan industri atau kantor. Kemudian yang keempat yaitu tekstur. Tekstur adalah frekuensi rona pada citra, biasanya dilambangkan dengan kasar, halus, atau sedang. Contohnya, hutan itu bertekstur kasar seperti itu. Lalu yang kelima yaitu pola. Pola merupakan ciri yang menandai banyaknya objek buatan manusia dan beberapa objek alamiah. Contohnya seperti permukiman pola yang teratur dan seragam. Kemudian poin yang keenam yaitu bayangan. Bayangan ini adalah bersifat untuk menyembunyikan detail atau objek. Tetapi bayangan ini juga dijadikan sebagai kunci untuk pengenalan suatu objek. Contohnya, lereng yang terjal akan nampak lebih jelas karena adanya suatu bayangan. Lalu yang ketujuh yaitu situs. Situs merupakan letak suatu objek terhadap
objek lain yang ada di sekitarnya. Contohnya yaitu situs permukiman yang memanjang itu biasanya ada di sepanjang aliran sungai. Lalu yang kedelapan yaitu asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan yang lainnya. Contohnya pada stasiun kereta api dengan jalanan yang ada di stasiun kereta api tersebut, jumlahnya itu jalanan kereta api itu lebih dari satu ya, atau bercabang. Terus yang ke-9 yaitu konvergensi bukti, adalah bentuk interpretasi foto udara berdasarkan bukti-bukti yang mengarah kepada satu titik simpul. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isu yang terkait dengan makalah kelompok 1 yang berjudul tentang dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG. Nah, isu yang terkaitnya yaitu tentang peta persebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah suatu penyakit yang menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru-baru ini ditemukan. Orang yang terkontaminasi coronavirus ini biasanya mempunyai gejala ringan, sedang, atau bahkan tidak mempunyai gejala sama sekali. Nah, penyebaran virus COVID-19 ini bisa terjadi karena percikan air liur yang dihasilkan orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Kemudian kita juga bisa tertular jika berdekatan dengan orang yang sudah dinyatakan positif COVID-19 seperti itu. Lalu yang ketiga, kita juga bisa tertular apabila kita menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, lalu kita itu menyentuh area mata, hidung, dan mulut. Nah, dengan adanya virus ini memberikan dampak yang besar ya bagi kehidupan masyarakat, bisa berupa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya bisa berupa ekonomi masyarakat itu menjadi mandek dan macet. Karena apa? Karena masyarakat itu disuruh untuk di rumah saja dan diperbolehkan keluar hanya untuk hal-hal yang darurat seperti untuk membeli bahan pokok seperti itu. Lalu yang kedua, banyak tenaga kerja itu di PHK dari tempat kerjanya karena kota-kota besar itu menerapkan sistem PSBB. Nah, kemudian dampak positifnya bisa masyarakat itu bisa paham akan kesehatan itu penting ya. Jadi kalau keluar itu masyarakat menggunakan masker seperti itu dan membawa hand sanitizer kalau perlu. Nah, kemudian di makalah itu sudah diberikan gambaran dan data-data tentang peta persebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia itu melaporkan ada 2.775 kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi pada tanggal 1 September 2020. Jadi, total kasus yang terkonfirmasi di Indonesia itu mencapai 177.571 kasus. Dan DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta ya maksud saya, itu menempati provinsi pertama yang memiliki angka penambahan kasus COVID-19 yang terbanyak, yaitu sekitar 901 kasus, dan disusul Provinsi Jawa Timur sekitar 350 kasus. Dan di Indonesia itu sekitar 128.057 orang itu sembuh dari penyakit ini ya. Sedangkan kasus kematiannya itu mencapai 7.505 orang. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kelompok 1 mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dalam menyampaikan materi. Tetap jaga kondisi kesehatan dan jika keluar tetap memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, konsep-konsep dasar sistem informasi geografi atau SIG. Istilah SIG, informasi geografis, merupakan gabungan tiga unsur pokok, yaitu sistem informasi dan geografis. Dapat diketahui bahwa SIG merupakan suatu sistem yang menekankan pada unsur informasi geografis. Informasi geografis tersebut mengandung pengertian informasi tentang tempat-tempat yang berbeda di permukaan bumi, pengetahuan tentang suatu objek di permukaan bumi, dan informasi
tentang keterangan atribut yang mendapat di permukaan bumi yang posisinya telah diketahui. Tumpang susun beberapa peta merupakan tugas terpenting SIG untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan. Misalnya, untuk memilih jalur jalan dapat dilakukan tumpang susun peta yang terdiri atas peta jenis tanah, peta topografi, peta laju infiltrasi, dan peta-peta guna lahan. Di dalam upaya menangani informasi spesial atau bereferensi geografi sejak 1970-an telah dikembangkan suatu SIG otomatis. SIG tersebut antara lain digunakan untuk menangani pengorganisasian data informasi, mendapatkan informasi pada lokasi tertentu, melakukan komputerisasi, serta memberikan ilustrasi hubungan antara satu objek dan objek lainnya. Oleh karena itu, SIG merupakan suatu teknologi informasi yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan bidang spesial, khususnya untuk membuat suatu model data spesial. Melalui penggunaan SIG, modifikasi warna, bentuk, dan ukuran simbol yang diperlukan untuk menggambarkan suatu gejala di permukaan bumi dapat dilakukan secara mudah. Sehubungan dengan itu, SIG dapat digunakan sebagai alat bantu yang sangat menarik dalam meningkatkan pengertian, pemahaman, pembelajaran, dan pendidikan mengenai ide-ide atau konsep-konsep lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur geografis yang terdapat di permukaan bumi, beserta data-data atribut yang menyertainya. Seiring dengan perkembangan komputer, perkembangan SIG juga mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kemungkinan itu terutama terdorong oleh pengembangan penginderaan jauh, komputer, dan Global Positioning System atau GPS. Perkembangan SIG sangat menarik bagi berbagai pihak untuk keperluan yang sangat beragam. Oleh karena itu, penggunaan SIG mengalami peningkatan yang sangat pesat sejak tahun 1990-an. Peningkatan SIG terjadi terutama di negara-negara maju, baik di kalangan militer, pemerintah, akademis, maupun kepentingan bisnis. Data SIG terdiri atas dua jenis, yaitu data spesial dan data atribut. Data spesial adalah data geografis yang mengidentifikasi penampakan lokasi geografis berupa titik, garis, dan poligon. Data spesial diperoleh dari peta tersimpan dalam bentuk digital atau numerik. Sebuah titik dapat menggambarkan geografis yang berbeda menurut skalanya. Sebuah titik menggambarkan kota jika pada peta skala kecil, sedangkan pada skala besar, misalnya pasar, jika pada peta berskala besar. Garis juga dapat menggambarkan objek geografis yang berbeda menurut skalanya. Sebuah garis menggambarkan jalan atau sungai pada peta berskala kecil, tetapi menggambarkan batas wilayah administratif pada peta berskala besar. Selanjutnya, area. Seperti halnya titik dan garis, area juga dapat menggambarkan suatu objek yang berbeda menurut skalanya. Area dapat menggambarkan pulau atau negara pada peta berskala kecil, sedangkan pada peta berskala besar, yakni sawah atau hutan. Yang kedua, atribut. Data atribut adalah data yang berupa penjelasan dari setiap fenomena yang terdapat di permukaan bumi. Data atribut berfungsi untuk menggambarkan gejala geografis karena memiliki aspek deskriptif dan kualitatif. Oleh karena itu, data atribut sangat penting dalam menjelaskan sebuah objek geografis. Contohnya, atribut kualitas tanah terdiri atas kepemilikan lahan, luas lahan, tingkat kesuburan tanah, dan kandungan mineral dalam tanah. Selain data yang ada di atas dalam SIG juga mempunyai beberapa pengolahan data seperti berikut.
Satu, penyiapan data, yaitu mempersiapkan data akan digunakan untuk pembuatan yang meliputi fungsi, grafis, dan atribut. Yang kedua, digital peta, yaitu tentang bagaimana dari data raster yang sudah diperoleh dari sebuah gambar peta kemudian dirubah ke dalam bentuk vektor. Selanjutnya, pengolahan data, yaitu proses mengolah data yang ada tadi menjadi bentuk lain yang mudah untuk disajikan. Kegiatan ini meliputi pengarsipan dan juga pemodelan. Pengarsipan merupakan pembuatan data yang dibuat terpisah agar nanti mudah untuk dilakukan analisa ketika ditampilkan. Pemodelan maksudnya adalah hasil dari pengumpulan data yang diarsipkan tadi. Pengolahan data bertujuan untuk menyiapkan data yang dapat diolah lebih lanjut pada tahap berikut. Pengarsipan bertujuan untuk menyimpan data yang akan dianalisis. Kedua, pemodelan dilakukan dengan membuat membuat konsep analisis untuk mendapatkan informasi baru. C. Kelebihan dan kekurangan SIG. Untuk kelebihan SIG dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang interaktif dan numerik dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, SIG menggunakan data spesial dan data atribut secara terintegrasi sehingga sistemnya memiliki kemampuan analisis spesial dan non-spesial. SIG dapat memisahkan secara tegas antara bentuk tampilan datanya. SIG dapat secara mudah menghasilkan berbagai peta tematik. SIG sangat membantu pekerjaan yang erat hubungannya dengan bidang-bidang spesial. Nah, selanjutnya tentang kekurangan SIG. Memerlukan banyak tenaga dan proses yang sangat lambat. Tumpang susun peta harus dilakukan penyamaan proyeksi dan skala peta. Di samping itu, tumpang susun peta hanya dapat dilakukan atas 3 atau 4 lapis. Masih ditambah satu peta dasar untuk mencapai akurasi spesial dalam tumpang susun itu. Selanjutnya, sulit untuk melakukan perhitungan statistik karena pengukuran luas harus dilakukan secara manual. Tidak sesuai untuk menciptakan kombinasi baru yang rumit dari lapis sebelumnya karena SIG secara manual tidak dilengkapi dengan proses numerik untuk kombinasi lapis. Diperlukan ruang lebih banyak untuk tempat penyimpanan data. Sekian, terima kasih.